Kabar duka datang dari keluarga besar Kiki Fatmala. Artis lawas yang pernah sangat populer di era 90-an itu menghembuskan nafas terakhir. Kiki meninggal dunia di rumahnya setelah berjuang sepanjang 2 tahun melawan kanker paru-paru. Kiki pergi di depan keluarga karena memang permintaannya tidak ingin lagi dirawat di rumah sakit. Apalagi kondisinya memang sudah koma sebelum akhirnya wafat. Duka tentu saja tidak hanya dirasakan oleh keluarga, tapi juga para sahabatnya, terutama Ozzy Saputra yang dikenal dekat dengan Kiki. Ozzy bahkan tidak bisa tidur pada malam sebelum Kiki meninggal. Lalu, apa makna yang bisa dipetik Ozzy atas kepergian sahabatnya itu yang bertepatan dengan ulang tahunnya? Bagaimana dengan perasaan Diah Permatasari? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Duka yang sangat pekat menyelimuti suasana hati kerabat dan sahabat yang hari ini mengantar Kiki Fatmala ke peristirahatan terakhir. Kiki yang baru berulang tahun di bulan Oktober lalu wafat pada Jumat pagi 1 Desember 2023. Tangis kesedihan mengiringinya sejak dari rumah duka hingga pemakamannya di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Banyak kenangan yang bisa dikisahkan keluarga dan para sahabatnya. Mereka menganggap Kiki adalah sosok penting yang memberi banyak teladan, bukan hanya dalam karir, tapi juga sikapnya menjalani hidup. Apalagi, ia sudah mengawali karir sejak 1988 hingga era hari-hari ini. Menyediakan waktu untuk kita semua. Terima kasih kedatangannya. Minta maaf buat semua teman-teman atau orang-orang yang mengenal Kiki, dan yang tidak ada salah kata atau perbuatan salah. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kakak saya. Dia sudah istirahat teman-teman. Dia tidak pernah bicara jelek buat orang lain, dia selalu positif thinking. Dia selalu bilang tidak boleh menilai orang dari luarnya. Berpikir positif. Sahabat yang baik buat saya dan Tuhan. Dia mami yang baik. Dia baik sekali. Ada pesan terakhir bukan sih Mbak? Ada pesan terakhir nggak ada? Kalau boleh kasih terakhir. Pesannya banyak buat keluarga, mendidik anak-anaknya, mempunyai iman. Dia banyak teman-teman, saudara-saudara semuanya menyayangi dia. Dari saat dia sakit pun teman-teman selalu ada untuk dia. Dia nggak pernah sendiri. Dia selalu hidup. Apa ya saya?
Saya tuh bandingin sebagai suaminya aja, selalu dekat dia sampai terakhir. Suami yang baik, Selalu ada waktu. pikirin dia bebas keluarga, bukan hanya untuk baik ya. Terima kasih. Om Kris, mungkin selama berjuang Kak Kiki melawan penyakit, mungkin apa aja sih yang suka ya katakan ke Om Kris, mungkin udah nggak kuat dengan penyakit ini atau Dia seperti nggak apa? pernah ngomong nggak kuat, dia selalu ngomong Tuhan baik, dia selalu ngomong kita akan selalu percaya dengan Tuhan, dan kita selalu harus ke gereja. Itu aja pemikiran dari Tuhan. Tuhan baik. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia tidak pernah mengeluh, kakak sakit, kakak begini, kok begini, kok begitu. Belum pernah sekali. Sampai akhirnya. Sampai dia tidak bisa bicara pun, dia masih bilang. Kita bukan kita yang menguatkan. Dia yang selalu percaya. Kita kuatkan. Kak, Dan di sini sebelum pulang dia pensiunnya ke otaknya dan dia nggak bisa keluar dari kamar. Dan dia nggak main Instagram lagi dan nggak baca WhatsApp dan nggak ada telepon sama sekali. Dia cuma di rumah dan tiap hari dengan lagu rohani. dia memang istirahat bisa dibilang kayak gitu. Istirahat di rumah dia. Soalnya dari awal dia nggak mau masuk ke rumah sakit. Kenapa? Dari 2 bulan terakhir. Kenapa nggak mau di rumah sakit? Kenapa dia Mau dekat sama keluarga. dia mau dekat dengan keluarga, dengan suami, dengan nikahannya sendiri. Karena dari dulu dia di rumah sana. Dari dulu memang nggak mau dirawat. Enggak, kita udah usaha sebaiknya, kita ke Amerika, kita ke Singapura, kita ke Bangkok, nggak ada obatnya lagi yang bisa bantu Kiki. Akhirnya kita ambil keputusan di rumah aja. Itu keputusan dari Kiki dengan keluarga. Meninggal di usia 56 tahun, Kiki Fatmala meninggalkan banyak kesan baik bagi keluarga besarnya. Apalagi kepergiannya yang dalam damai setelah melewati usaha panjang, keluar dari himpitan rasa sakit akibat kanker paru. Menurut sang adik, Kiki adalah sosok kuat yang memberi banyak teladan untuk orang-orang di sekitarnya. Selama ini, meski sedang dalam kondisi sakit, tidak ingin terlihat payah, apalagi sampai mengeluh. Kepergiannya juga dipilih lewat cara yang mudah, tidak merepotkan siapapun. Tidak menyusahkan alhamdulillahnya dan tidak merepotkan banyak orang, tidak merepotkan keluarga. Dia pergi begitu saja. Seperti itu. Sempat dirawat berapa lama? Enggak dirawat sih, meninggal di rumah. Tadi malam, jam 1 malam. Itu malam. Ada lagi mohon doanya, pokoknya teman-teman media, kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin apabila kakak saya punya salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan sih dia hanya sosok kakak yang baik, yang tidak pernah Perhatian sama keluarga. merugikan atau menjahatkan ataupun apapun itu, nggak pernah. Dan dia udah Wonder Woman yang kuat, kokoh, dan tanpa ada menyusahkan keluarga sih. Dia kakak yang baik. Cuma dia bilang kurang sehat aja. Tapi dia super kuat banget. Perjalanan Kiki mengejar kesembuhan memang sudah cukup dalam sebuah fase. Ia pernah dinyatakan sembuh. Tapi setelah itu, sel kanker justru tumbuh dan mengganas. Selama 2 tahun terakhir, Kiki masih terus berjuang melawan kanker yang ternyata sudah menyerang hingga ke otak. Meskipun demikian, usaha Kiki untuk sembuh masih sangat kuat. Ia bahkan sudah menjalani 25 kemoterapi, walaupun tidak membuahkan hasil, akibat sel kanker yang telah menyebar. Situasi itu yang membuat pengobatannya semakin sulit, hingga ia mengalami koma
sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kalau minggu pertama masih sadar, minggu terakhir udah nggak sadar, udah masuk ke koma. Tidak Dia sama sudah sekali. berjuang 2 tahun, jadi kita sudah tahu, tapi 1 bulan terakhir sudah cukup, dia merasa cukup. Oktober masih menjalani kemo, tapi kansernya sudah menyebar. Kemonya 25 kali, Ya, tapi dari paru-paru nyebar ke otaknya. ya. Dari otaknya nggak ada obat yang lain lagi. Dan memang sudah pada jantangan sembuh, dan tapi semua kembali pada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan berkehendak. Kita hanya bisa pasrah dan ikhlas. Merasa sudah cukup berjuang, Kiki Fatmala akhirnya pasrah. Ia menyerah pada penyakit yang dideritanya, sehingga sudah tidak ingin lagi dirawat di rumah sakit karena ingin menghembuskan nafas terakhir di rumah. 2 tahun baginya dianggap cukup untuk mempertaruhkan semuanya sampai Tuhan berkehendak lain. Dan tanggal 1 Desember 2023, ia memilih ikhlas memulai perjalanan abadi menuju sisi ilahi. Dia sudah berjuang 2 tahun. 1 bulan terakhir ini memang sudah tidak bisa lagi. Dia sudah menyerah dengan penyakitnya. 5 minggu ke belakangnya dia udah down, dan minggu ini dia masuk ke koma. Lepas itu hari ini jam 5 pagi dia meninggal. Di rumah. Meninggalnya di rumah. Permintaan Kiki yang terakhir, dia nggak mau dirawat di rumah sakit lagi, dia mau tinggalnya di rumah sampai akhirnya. So, kami ambil keputusan nggak rawat di rumah sakit dan rawatnya di rumah sampai akhirnya. Nggak dirawat sih, meninggal di rumah. Kiki Fatmala pergi dalam sunyi di tengah perjuangannya melawan kanker. Tapi benarkah sahabat dekatnya seperti Ozy Saputra dan Dia Permatasari bahkan tahu meninggalkan Kiki dari sosmed? Tapi benarkah Ozy sudah mendapat firasat sebelum sahabatnya itu meninggal? Lantas, sedalam apa kesedihan Ozy yang di tanggal meninggalnya Kiki, ia berulang tahun? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Barangkali benar, tidak ada kesedihan yang melebihi rasa perih yang diresapi Ozy Saputra atas kepergian Kiki Fatmala. Ozy dan Kiki pernah menjadi bintang yang menghidupkan sinetron populer Si Manis Jembatan Ancol. Selama bertahun-tahun, sinetron itu menemani penonton televisi sehingga persahabatan Ozy dan Kiki terjalin begitu rekat. Tapi Kiki justru pergi di momentum kebahagiaannya. Sebab pada tanggal 1 Desember 2023, saat Kiki menghembuskan nafas terakhir, Ozy berulang tahun ke-61. Ini luar biasa banget hari ini ya, karena pertama hari ini aku ulang tahun yang ke-61 dan aku itu betul-betul dapat hadiah yang sangat-sangat luar biasa ya, bahwa hari ini sahabat karibku Kiki Fatmala itu meninggal dunia. Kita ulang tahun, kita nggak usah senang-senang, karena apa? Kita ulang tahun berarti umur kita berkurang. Nah itu mungkin ada pesan moral ya dari Kiki buat aku gitu, bahwa semua orang pasti akan kesana gitu. Jadi ya udah, kita nggak usah terlalu yang, bahkan kalau kita ulang tahun ternyata kita harus prihatin. Sebagai sahabat dekat, kepulangan Kiki Fatmala menghadap Tuhan bukan hanya memukul ulu hati. Ozy bahkan sudah merasakan firasat yang tidak baik pada malam sebelum Kiki menghembuskan nafas terakhir. Bagai sebuah pertalian batin, ketika Kiki koma di malam kepergiannya, di tempat lain, Ozy tidak bisa tidur sama sekali. Ia malah seperti ingin memandangi foto Kiki bersama Dia Permatasari.
semalam tuh aku nggak bisa tidur, gelisah aja bawaannya gitu, nggak ngerti kenapa. Toto aku suka mandangin foto kita bertiga gitu loh, foto kita bertiga, maksudnya lagi mikir-mikir gini, kita berteman udah lama banget ya. Tapi aku kenal Kiki itu dari dia muda, dari dia umur 15 tahun aku udah kenal Kiki. Karena waktu itu aku masih Pranatarias, aku ngerias Kiki itu jadi model salah satu majalah gitu ya kan. Aku ngeliat nih anak, maksudnya tough banget gitu, masih kecil, masih remaja gitu. Itu udah yang hidupnya tuh betul tough, yang mandiri dan pintar cari duit gitu loh. Itu Kiki. Terakhir ketemu tuh kita syuting bulan Oktober. Nah, tuh Oktober kita masih kangen-kangenan. Kita bertiga kan, saya Diah Permatasari, Kiki Fatmala. Kita bertiga gitu yang kangen-kangenan, yang segala macam. Kita kan kalau ketemu rame gitu ya. Dan di situ dia nggak menampakkan kalau dirinya tuh sakit gitu loh. Ki gimana Ki? Enggak, gue udah sehat katanya. Gue gini gitu. Jadi dia tuh nggak pernah mau menunjukkan bahwa dia tuh sakit. Kepergian Kiki Fatmala juga membuat Diah Permatasari merasa sangat terpukul. Bersama Ozzy, mereka bertiga adalah sahabat yang sangat dekat. Apalagi Kiki merupakan pengganti dirinya di dalam sinetron legendaris Si Manis Jembatan Ancol. Sejak saat itu pula, persahabatan mereka terjalin hingga hari ini. Namun demikian, dia merasa ada yang berubah pada Kiki di saat-saat terakhir sebelum kepergiannya. Sebab pesan ponsel yang ia kirim tidak pernah dibalas. Padahal sebelum-sebelumnya, Kiki adalah orang yang tak pernah bisa kehilangan kontak dengan sahabatnya yang lain. Paling gak suka WA atau ngechat, dia langsung telepon. Dia selalu telepon, nah terus dia cerita lah pokoknya segala macam bla 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 gitu. Nah terus yang saya agak-agak nyari dia gitu, kok nggak ada kabar tuh. Setelah telepon itu jelang berapa minggu, 2 minggu, saya dapat tawaran syuting bareng bertiga nih gitu. Terus saya tuh yakin banget Kiki sama Oji itu bisa gitu, karena saya tuh selalu pasti kalau sama siapa aja gitu, sama Oji sama Kiki gitu kan, saya udah seneng banget tuh. Terus saya selalu calling dia, Ji besok bajunya warna ini, Ki besok. Pas saya calling si Kiki bajunya apa warna-warni ini, Kiki udah nggak jawab gitu. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik Melanie Ricardo dari kepergian Kiki Fatmala? Benarkah banyak pesan yang bisa ditangkap dari Kiki yang di saat kondisinya sedang sakit masih sangat kuat menjadi pejuang iman? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Pergi meninggalkan bekas duka bagi keluarga, Kiki Fatmala juga menitipkan pesan kebaikan untuk para sahabatnya, termasuk Melanie Ricardo yang pernah berbincang panjang tentang perjalanan hidupnya. Melanie merasakan betul kehidupan Kiki penuh dengan teladan, terutama di saat-saat terakhir ketika ia berjuang dengan sangat kuat melawan kanker yang sudah masuk stadium 4. Dalam pandangan Melanie, sosok Kiki pantas diteladani karena banyak yang bisa dipetik dari perjalanan panjang hidup dan karirnya. Di saat-saat terakhir sebelum kepergiannya, Kiki terlihat sangat teguh memegang keimanannya. Melanie meresapi betul bahwa sahabatnya itu menjadi sangat dekat dengan Tuhan. Banyak banget kata-kata beliau itu yang akhirnya hari ini bisa menjadi legacy, bisa menjadi peninggalan yang begitu encouraging untuk seorang pejuang iman. Beliau tuh masih berapi-api menyuarakan bagaimana dia benar-benar
she was so in love with God. Dia dalam iman yang tidak ada perasaan. Bahkan aku sempat tanya, kamu ada perasaan kecewa nggak? Kenapa Tuhan kasih kamu saat ini tantangan yang begitu besar? You got cancer in your body. Gue bilang gitu. Terus dia bilang enggak, aku menerima dengan ikhlas gitu. Terus percaya bahwa Tuhan menemani. Buat di mata aku, beliau itu adalah pejuang iman. Beliau itu orang yang mewartakan atau menyebarkan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Dan terutama di saat-saat terakhir aku sempat mempertanyakan banyak hal-hal yang pribadi gitu, kayak di obrolanku di podcast sama beliau. Dan beliau tuh bisa menjawab apapun yang Tuhan kasih dalam hidupnya dengan legowo, dengan ikhlas. Hari ini, tanggal 2 Desember 2023, Kiki Fatmala diantar ke peristirahatan terakhir setelah meninggal dunia kemarin. Duka dan kesedihan menjadi milik keluarga, sahabat, serta para penggemar film Indonesia. Kiki adalah bintang lawas yang pernah hits membintangi sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Kepergian Kiki adalah kehilangan terbesar bagi panggung hiburan. Apalagi ia telah berjuang selama 2 tahun melawan kanker paru. Selamat jalan, Kiki Fatmala. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.